Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di Kaila Channel. Video kali ini muncul ide dari komen akun atas nama Dio Prastio pada video Heng Heng Red Heng Heng atau Ayu Nindi. Jadi beliau memberikan masukan bagaimana seandainya membahas tentang Kocin dan keluarganya dan kroni-kroninya lah ya. Jadi ya termasuk dia menyebutkan ada Red Kocin, Paramruai, Kameleon, Suksom, Sultan Brunei, dan keterkaitannya dengan mutasi. Jadi beliau mungkinkah bahwa yang saya sebutkan tadi itu merupakan hasil mutasi ataukah hibrid? Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik bagi saya. Jadi saya mencoba tidak untuk spesifik pada Kocin saja, tapi supaya memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi saat ini, mengenai penamaan aglonema ini. Seperti kita ketahui bahwa di lapangan dalam tanda kutip banyak sekali kita temui yang mengatakan Stardust dibilang tiara, lalu Widuri diberikan label AKA atau as known as atau dikenal sebagai Red Peacock. Jadi ada yang membilang juga bahwa Widuri adalah nama lainnya Red Peacock. Jadi saya akan membahas secara lebih umum untuk bisa lebih sedikit menguak kebingungan di yang dialami oleh sebagian hobis. Oke. Bisa silakan di zoom dulu. Pada tampilan di sini kawan-kawan bisa lihat ada beberapa hibrid Kocin. Saya mengatakan hibrid sebab ya memang untuk Kocin-Kocinan ini hasil hibrid ya. Selain hibrid ya dinamakan spesies. Lalu ada juga ya kalau dalam ilmu botani ada yang namanya infraspesies. Oke, yang mau saya tanyakan, saya mulai gitu ya. Di sini ada berapa jenis hibrid di dalam tampilan ini? Sebagian mungkin akan ada yang mengatakan bahwa ini adalah Red Kocin. Oke, mungkin ada juga mungkin yang mengatakan Paramruai. Mungkin ada juga yang mengatakan misalnya ini Kocin Kameleon dengan tampilan adanya seperti blorok dengan gradasi warna kuning di antara warna merah dan hijau dengan daun ada yang agak memanjang. Mungkin ya. Jadi ada juga mungkin yang mengatakan Kocin hibrid atau varian dan seterusnya dan seterusnya. Pada faktanya adalah bahwa dari 6 jenis, maksud saya dari 6 hibrid yang ada di sini itu semuanya berasal dari satu hibrid, yaitu Kocin Paramruai. Jadi setelah melalui proses budidaya, melalui metode pisah anakan dan cacah bonggol, jadi muncullah 6 tampilan yang memiliki tampilan berbeda ini. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan di kawan-kawan, oh kalau begitu Kocin yang lain juga mutasi dong. Jangan secepat itu menyimpulkan. Nanti kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Sebelum pembahasan saya lanjutkan, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk kedepannya nanti pada halaman beranda YouTube kawan-kawan, di halaman komunitas, saya akan mulai memposting video-video yang tidak saya posting secara publik. Bagi kawan-kawan yang udah subscribe, jadi silakan nanti untuk kedepannya diperiksa pada halaman komunitas video-video yang tidak saya publik ditampilkan secara publik.
dari sini kita akan membahas selanjutnya bagaimana ini semua, khususnya Cochin dan varian-varian lain, hibrid-hibrid lain maksud saya, membuat kebingungan di kalangan hobis untuk melakukan identifikasi. Oke, kita bisa lanjut. Jadi ketika kita bicara tentang identifikasi, akan tidak mungkin kalau kita tidak merunut ke belakang. Kita harus flashback ya, kita harus setback pada tahun 2004-2005, di mana banyak sekali hasil hibrid atau hasil silangan dari Bapak Greg Hambali yang dikeluarkan, lalu sampai dengan tahun ya mungkin sekitar 2014-an, begitu juga yang terjadi di Thailand, banyak sekali keluarnya hibrid-hibrid baru. Nah, masalah timbul karena adanya empat faktor ini. Yang pertama adalah banyaknya jumlah silangan atau hibrid ini yang tidak jelas lagi indukannya. Jadi misalkan satu hibrid ini berasal dari indukan yang mana, itu sudah tidak jelas. Jadi banyak yang udah nggak jelas. Lalu yang nomor 2, penamaan pada masing-masing negara yang bisa jadi berbeda. Kalau kawan-kawan browse pada video beberapa nursery atau hobis di Amerika atau Eropa, itu mereka menyebut butterfly, jadi aglonema butterfly identik dengan butterfly, maksud saya itu menyebutnya dengan star shining. Begitu juga kalau kawan-kawan melihat Cochin Red Ayu, yaitu identik kalau saya lihat dengan Manirung Rueng di Thailand. Jadi penamaan masing-masing pada negara yang berbeda ini sebetulnya tujuannya baik untuk memudahkan proses pemasaran supaya lebih marketable, lebih mudah diingat oleh masyarakat setempat. Yang ketiga adalah tampilan fisik hasil silangan yang bisa jadi hampir sama, jadi sulit dibedakan. Contohnya aja, coba kawan-kawan bedakan hasil silangan Bapak Greg Hambali, yaitu Tiara, Ariana, Diana, dan Dolores. Itu kalau kita mengamatinya cuma sekilas tanpa ada pengamatan lebih lanjut akan sulit untuk membedakannya. Jadi tampilan fisik hibrid ini juga jadi banyak yang agak-agak mirip. Jadi yang itu juga yang mengakibatkan kebingungan ini. Lalu yang nomor 4, penyebabnya adalah bahwa dapat berubahnya motif warna atau bahkan bentuk daun dari hasil hibrid ini setelah melalui proses budidaya di tangan hobis. Contohnya jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ke-6 Cochin ini memiliki motif warna yang beda. Padahal semuanya berasal dari satu hasil hibrid yang sama, yaitu Cochin Paramruai. Lalu apakah Cochin yang 6 ini mengalami mutasi? Saya nggak akan mengatakan secepat itu ya. Jadi kita kembali kepada alasan nomor 1, bahwa banyaknya hibrid yang sudah tidak dikenali lagi indukan-indukannya. Oke, untuk memudahkan ilustrasi begini. Misalkan ada pasangan suami istri mempunyai anak 4. Ketiga anaknya itu mirip ibunya. Lalu pada anak keempat itu lebih mirip bapaknya. Apakah anak itu yang keempat akan kita sebut mutasi? Tentu kita nggak mau anak kita disebut mutasi ya.
Sebab mutasi prosesnya ya objeknya mutan namanya. Masa anak kita dibilang mutan? Ya jadi ya bisa saja gitu ya, muncul mutasi itu tetap ada kemungkinan, cuma dalam hal ini saya lebih cenderung ya seperti itu untuk yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, lalu lanjut ke setback ke 2004 sampai sekitar tahun 2014. Dulu seingat saya dan sependek yang saya tahu, untuk macam-macam Kochin ini itu yang didatangkan dari Thailand itu adalah Cochin Paramruai, lalu Cochin Yellow, Cochin Pink, Cochin Chameleon, ada juga Los Tamasta, walaupun saya ragu bahwa Los Tamasta ini bisa jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, cuma terjadi perubahan genetik lebih mirip ke salah satu induknya. Lalu ada lagi, kalau kawan-kawan ingat, mungkin kawan-kawan bilang red Cochin ya. Saya ingat dulu ada yang namanya Cochin Mellow Rui. Buat saya itulah yang sebetulnya disebut red Cochin. Red Cochin yang sesungguhnya. Jadi tampilannya ini bukan Cochin Mellow Rui atau red Cochin. Walaupun nanti kawan-kawan bingung juga ini Cochin apa. Saya cuma mau menggambarkan bahwa Cochin Mellow Rui itu memiliki bentuk daun seperti ini. Lihat, jadi agak bulat, hampir seperti love. Lalu ketika nanti karakternya makin muncul, dia akan merah warnanya dengan ada motif hijau di pinggirannya dan totol-totol hijau sedikit di pinggirannya. Nanti setelah tua warna merahnya akan seperti ini. Ini yang saya katakan buat saya itu adalah red Cochin, yang dalam perkembangannya ke sini itu menjadi, kalau di Thailand disebut ada Red Emperor. Jadi Red Emperor itu yang saya kira kalau di sini mungkin disebut Suksom ya. Saya nggak mengatakan Suksom Jaipong, saya mengatakan Suksom aja, Suksom. Lalu kesininya lagi jadi Suksom Jaipong. Jadi untuk Red Emperor dan Suksom Jaipong, saya lebih cenderung pada bahwa itu adalah hibrida baru, jadi bukan hasil mutasi. Ini ada contoh Suksom Jaipong. Sayang saya nggak punya contoh untuk Red Emperor ya. Cuma kalau Red Emperor itu daunnya tidak tegak seperti ini kan. Kalau Suksom Jaipong itu agak tegak, lalu seperti agak menekuk seperti mangkok, dan dinamakan Jaipong karena sebetulnya pinggirannya ini agak berlekuk-lekuk, jadi makanya dinamakan Suksom Jaipong. Lalu untuk Cochin Sultan Brunei itu juga bukan hasil mutasi. Jadi untuk Cochin-Cochinan ini itu adalah hasil silangan dari breeder Thailand yang bernama Pramote Rojrangsuang. Disebut Sultan Brunei karena Sultan Brunei sangat suka dengan tanaman itu dan banyak ditempatkan di istananya, itu makanya disebut Sultan Brunei. Jadi itu jelas hibrida hasil silangan Pramote Rojrangsuang, maaf. Dari situlah, dari Cochin Yellow lah,
uh, Cochin Sultan Brunei ini berasal. Lalu bagaimana dengan Cochin Escada yang dengan motif putih dan hijau saja? Sayang saya nggak ada tampilannya, dan itu saya nggak ada contohnya, dan itu sangat mahal ya, sangat mahal. Itu juga bukan hasil mutasi. Jadi kalau dilihat karakternya, yaitu menurut saya gitu ya, sebab sepanjang atau sependek pengalaman saya, ya misalkan aja saya gambarkan bahwa dalam beberapa bulan terakhirnya aja saya sudah melakukan ya ratusan cacah bonggol, ya termasuk juga petelan pemisahan anak. Belum lagi kalau dari dulu waktu saya masih fokus bermain tanaman hias khususnya aglonema, itu belum pernah saya menemukan misalnya dari Cochin Parameruai atau ke Cochin Chameleon itu berubah menjadi seperti Cochin Escada atau seperti Cochin Suksom Jaipong atau seperti Cochin Sultan Brunei. Saya belum pernah menemukan itu. Makanya saya lebih cenderung bahwa itu adalah hasil-hasil silangan yang beda gitu, bukan mutasi maksud saya. Lalu penamaan ini pun ya banyak juga membuat bingung hobis ya. Kayak yang saya bilang, Star Shining di Eropa dan sebagian Eropa dan Amerika itu di sini dinamakan butterfly. Lalu yang yang agak terlalu jauh gitu adalah yang mengatakan bahwa widuri disebut juga sebagai red peacock. Saya ada contoh widuri. Jadi kalau kawan-kawan lihat red peacock, dari bentuk daunnya aja red peacock udah berbeda ya. Dan sependek yang saya tahu, kalau widuri adalah berasal dari negara Indonesia, hasil silangan dari Bapak Greg Hambali. Sedangkan kalau untuk red peacock ini saya agak lupa apakah hasil silangan Pramote atau yang disebut tuh Mr. Jiu ini, ataukah hasil silangan Cityporn Donafonic. Saya agak lupa antara yang kedua itu. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang mengetahui tolong diingatkan. Tapi setahu saya memang untuk red peacock ya hasil silangan sama. Munculnya ambigu atau keraguan mengenai apakah itu red peacock atau widuri. Kembali saya bilang, kita kembali pada masalah yang nomor keempat tadi kalau nggak salah, bahwa ketika setelah melalui proses perbanyakan itu kadangkala kita temukan hasil dari perbanyakan itu mengalami perubahan motif. Perubahan motif inilah yang saya katakan tadi belum tentu mutasi. Jadi bisa jadi seperti penggambaran tadi bahwa ada anak satu, kedua, ketiga mirip ibunya, lalu keempat mirip bapaknya. Itu bukan mutasi. Itu dipengaruhi oleh ya cuaca di sekitar, media tanam yang digunakan, kandungan unsur hara mikro dan makro, lalu juga kandungan zat-zat yang memungkinkan terjadi perubahan pada tampilan warna tanaman. Bahkan beberapa hobis ada yang mencoba melakukan mutasi induksi atau mutasi buatan yang menggunakan hormon-hormon tertentu, misalkan saja hormon strepson pada tanaman-tanaman koleksinya. Saya akan perlihatkan lagi.
Kalau saya tanyakan, ini kocin apa? Ini kocin apa? Mau dibilang pink kocin atau red kocin? Kalau buat saya seperti yang saya sebutkan tadi, red kocin harusnya penjelasannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jelas beda. Oh, warnanya mirip tembaga. Oke, bisa jadi warnanya mirip tembaga. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah hibrid tembaga hasil silangan Mr. Jiu di Thailand, itu beda sekali. Dari daunnya saja, kalau tembaga hibrid asli silangan dari Mr. Jiu itu ya bentuk daunnya saja dia sudah agak membulat, itu sudah beda. Lalu kita sebut apa ini? Kalau misalnya disebut varian tembaga, oke, masih bisa diterima. Bisa nggak juga disebut mutasi? Ya mutasi, bisa aja. Tapi entah mutasi dari apa. Sebab saya beli sudah dalam keadaan seperti ini, dan yang bagus-bagusnya justru sudah saya jual. Tapi untuk menjawab lagi keraguan Mas Dio, jadi dari sini pun saya belum pernah ada yang menemukan misalnya jadi Suksom atau jadi Sultan Brunei. Jadi belum pernah. Itu makanya saya yakin Sultan Brunei hasil silangan Mr. Jiu itu, sepengetahuan saya, dari salah satu indukannya mungkin Yellow Cochin. Seperti itu. Kalau misalkan ini kembali ke sini, bagaimana kalau seandainya ini merah seperti ini dan daunnya seperti Suksom, apalagi dia agak bergelombang, nanti ini jadi mutasian Suksom Jaipong. Begini penjelasannya. Kalau seandainya dia bermutasi lalu mirip dengan Suksom Jaipong, tetap saya nggak akan mengatakan bahwa Suksom Jaipong adalah hasil mutasi dari sini. Enggak, saya cuma akan bilang bahwa ini adalah mutasi yang mirip dengan Suksom Jaipong. Kita akan masuk lagi pada pembahasan sedikit ya mengenai, jadi mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan dalam mengenali Aglaonema, terutama hibrida, karena yang memang ya sudah sangat banyak dan membingungkan ya. Jadi misalkan saja ada organisasi-organisasi tertentu yang menerapkan standar mengenai penamaan hibrida baru. Jadi misalkan saja East Asia Plant Variety Protection Forum itu membuat kriteria yang sangat ketat bagi sebuah hibrid ataukah mutasi untuk bisa disebut sebagai silangan baru. Itu membuat kualifikasi yang sangat ketat sekali. Jadi mulai dari batang, bentuk batang, warna batang, sampai ke daun bagian atas, daun bagian bawah, urat daun, tulang-tulang daun, bahkan sampai corak. Jadi motif corak warna dari hasil hibrid atau mutasi tersebut. Ada model-modelnya yang ditetapkan oleh forum tersebut untuk bisa disebut sebagai sebuah hibrid atau silangan baru. Untuk kriteria-kriteria itu bisa kita jadikan acuan untuk mengenali aglonema yang kita miliki atau ingin kita beli.
Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat dari contohnya di sini. Ini aglonema apa? Ya kalau saya tanyakan gitu ya, misalnya kepada seseorang, ini aglonema apa? Jadi beberapa orang yang sudah melihat dua aglonema itu, beberapanya bilang ini sama ya. Ya bisa jadi, apalagi kalau kita lihat, kita coba buat simulasi, kita tutup ini daun tuanya, ini juga kita tutup, tentu akan sulit membedakan. Tapi kalau kita sedikit lebih teliti, coba kita lihat tulang daunnya. Oh ya, sebelum saya lupa, bahwa forum tersebut mensyaratkan tanaman yang dinilai itu ukuran daun 8 sampai 10 yang dinilai. Sebab kalau dia di bawah itu dianggap bahwa karakter aslinya belum muncul secara maksimal. Sedangkan kalau di atas itu pada beberapa jenis aglonema sudah muncul bunga, dan kawan-kawan pasti tahu juga bahwa kalau sudah muncul bunga, daun selanjutnya suka mengalami perubahan, entah bentuknya mengecil atau warnanya agak pudar, jadi lebih menyulitkan. Lalu kalau sudah lebih tua lagi, itu bisa jadi mengalami penumpukan pigmen warna tertentu sehingga karakter aslinya menjadi agak kabur juga. Itu makanya kriteria penilaiannya dilihat pada daun ke-8 sampai 10. Ya saya pikir ini sudah cocok masuk kriteria untuk kita nilai ya. Ini daunnya 7, tapi sebetulnya 8, satu daun karena jelek sudah saya buang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat dua daun terakhir, bahkan keseluruhan kalau sekilas tentu sama. Tapi kalau kita lebih dekat, coba kita lihat urat daun. Lihat warnanya. Warna urat daunnya ini ikut agak merah ya, dengan batas hijau di pinggirannya. Ini sudah masuk warna daun yang di pinggiran, bahkan pada semua uratnya. Untuk dut anjamani berwarna kemerahan. Sedangkan dia pada daun ke-8 ke 9 ada warna urat daun yang hijau. Walaupun pada daun sebelumnya urat daunnya juga pink. Taruhlah kita masih ragu, kita cari ciri yang lain. Kita balik daunnya. Terlihat bahwa warnanya putih pada semua daun. Ini dut anjamani. Sedangkan ini big apple. Coba kita lihat warnanya. Warna pinknya membayang sampai ke belakang bagian daun. Tetap warna pinknya membayang. Lalu nanti kawan-kawan juga bisa lihat bentuk tangkai daun, batang, warnanya, bentuknya. Jadi dari situ kita bisa mengenali perbedaan pada masing-masing hibrid. Oke, kembali ke masalah mutasi. Kembali seperti yang saya sampaikan, khususnya kepada Mas Dio, terkhusus untuk kocin ini, penggambarannya seperti yang sudah saya sampaikan, walaupun ya tetap ada kemungkinan mutasi akan selalu ada, tetap akan selalu ada.
Cuma sependek pengalaman saya untuk kocin-kocin yang telah saya sebutkan tadi, saya belum pernah, entah apakah itu saya pisah anakan ataukah caca bongo, belum pernah ada yang mirip dengan Sultan Brunei, Suksom, Cochin Escada, sebab ya menurut saya itu adalah hibrid tersendiri. Jadi kalaupun nanti ada mutasi yang sama, hasil mutasi misalkan ada Cochin Paramruai mutasinya seperti Cochin Escada, ya tetap saya nggak akan bilang bahwa itu Cochin Escada, tapi ya mutasi Paramruai. Sebab memang untuk kocin-kocinan ini yang banyak menyilangkan, sependek pengetahuan saya adalah Pramote tadi, Pramote Roger Wangsuang. Walaupun saya untuk yang ini ya masih bingung juga gitu. Tetap saya sebut, ya akhirnya varian aja saya sebut, varian Cochin. Oke, saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.